Ada video penjelasan singkat lagi, mungkin bisa lebih paham dari sini. Hello. In our parallel resistance project, we determine the equivalent resistance of a set of resistors placed in parallel. As with series resistances, this fact can make analysis of a circuit which contains parallels considerably easier. We can replace the parallel resistances with a single equivalent resistor, conceptually at least, and simplify the circuit. In this video, we'll introduce yet another simplification we can make in parallel resistance. This simplification is called the current divider formula. This formula allows us to easily find the current through any individual resistor in a parallel combination if we know the total current going into the parallel combination. Before we determine our current divider formula, let's quickly review the results of our parallel resistance project. In that project, we saw that a parallel combination of two resistors has an equivalent resistance, which is simply the product of the individual resistors divided by the sum of the individual resistors. Please keep in mind that we're not necessarily changing our physical circuit. We're making a conceptual change which simplifies the mathematical analysis of the circuit. Now let's use the results of that previous slide to analyze our simplified circuit to determine the voltage across the two parallel resistors in terms of the current through them. Ohm's law tells us that the voltage across the resistors is the current times the equivalent resistance. If we substitute our previous equation for the equivalent resistance formula, the voltage across is the current I times the product of the two resistors divided by the sum of the two resistors. Now let's see what we can find out about the individual currents, I1 and I2, in our original circuit. As we saw before, the voltage across the two resistors is given by this equation. In order to determine the currents I1, we can use Ohm's law to say I1 is V over R1. If I substitute this for V, this becomes I over R1 times R1, R2 over R1 plus R2. The R1's now canceled, and the current I1 is equal to the total current I times R2 over R1 plus R2. If we repeat this same process for the current I2, we would find that I2 is the total current I times R1 over R1 plus R2. These are our current divider relationships. They basically both say that the current through a resistor is equal to the total current times the other resistance divided by the sum of the two resistances. In summary, the current divider formula tells us that the total current through a set of parallel resistors is divided among the individual resistors. So if we have a pair of resistors in which we know the total current I, we can very easily determine the currents I1 and I2 in the individual resistors. For example, the current I1 through resistor R1 is the current I times the ratio of the resistor R2 to the sum of the two resistances. The current I2, similarly, is the total current I times the ratio of the resistor R1 to the sum of the two resistances. So, for the case of two and only two parallel resistors, we can find the current through one of the resistors by multiplying the total current times the other resistance and dividing the result by the sum of the two resistances. Oke, ini ada contoh soal pertama. Jadi sebuah resistor 20 ohm dihubungkan secara paralel dengan resistor 60 ohm. Jika kombinasi dihubungkan melalui suplai baterai 30 volt, temukan arus yang mengalir melalui setiap resistor dan total arus yang disuplai oleh sumbernya. Jadi kita tahu dari hukum ohm tadi, IR1 sama dengan V per R1. Jadi kita dapat V-nya 30 dibagi R1 20 ohm, 30 per 20 1,5 ampere. Untuk IR2-nya V per R2 30 per 60 kita dapat 0,5 ampere. Nah, dari slide sebelumnya dijelaskan bahwa I total sama dengan IR1 ditambah IR2. Jadi I totalnya 1,5 ampere ditambah 0,5 ampere yaitu 2 ampere. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu
Ada 3 resistor dihubungkan bersama untuk membentuk rangkaian pembagi arus seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jika rangkaian diumpamakan dari satu daya yaitu 100 volt dengan daya 1,5 kW, hitung masing-masing arus cabang menggunakan aturan pembagian arus dan resistansi rangkaian ekuivalennya. Jadi tadi untuk rangkaian seperti di gambar itu, sehingga yang pertama yang ditanya itu arus total dalam rangkaian, sehingga kita tahu daya sama dengan V tegangan dikalikan oleh arus, sehingga arus sama dengan P per V, di mana dayanya itu sebesar 1500 watt dibagi tegangannya sebesar 100, sehingga didapatkan arus total sebesar 15 ampere. Selanjutnya yang ditanya yang kedua yaitu hambatan ekuivalen atau hambatan totalnya. Kita tahu dalam rangkaian paralel ini hambatan totalnya itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dimasukkan, sehingga didapatkan hambatan totalnya sebesar 6,667 ohm. Oke, jadi iya, Imron, silakan Imron. Ya, selanjutnya untuk contoh yang ketiga yaitu bukan yang ketiga, ini soal yang ketiga tadi itu lanjutannya, kan ditanyakan hitunglah R1, R2 dan R3-nya. R1 itu kan merupakan sama dengan I total dikalikan R total per R1, di mana I1 sama dengan I total sama dengan 15 dan hambatan totalnya sama dengan 6,666, karena 1 sama dengan 10 dimasukkan ke dalam rumus didapatkan 10 ampere. Untuk R2 untuk arus pada R2 didapatkan 4 ampere, dan untuk arus R3 dengan rumus I total dikalikan R total per R3 didapatkan 1 ampere. Dan kita dapat memeriksa perhitungan kita ini benar atau salah gak sih? Kita dapat mengeceknya dengan menggunakan hukum Kirchhoff, di mana I total atau I masuk itu sama dengan I keluar. Jadi I total sama dengan I R1 tambah I R2 tambah I R3 sama dengan 10 tambah 4 tambah 1 didapatkan 15 ampere. Tadi pada awal kan untuk I total didapatkan 15 ampere, sehingga perhitungan kita dalam perhitungan arus individu ini dikatakan benar, karena I masuk sama dengan I keluar. Baik, selanjutnya ada video lagi. In our first example, we want to find the current I through this 6 ohm resistor. Now, these 3 resistors are all in parallel. If we do KVL around any of these loops, they all share the same voltage difference. We also know that 2 amps is the total current going into this parallel combination. We can use our previous current divider formula for 3 resistors. So the current I is going to be the total current, 2 amps, times the inverse of this resistance, 1 over 6 ohms, divided by the inverses of the sum of all the resistors, 1 over 2 ohms plus 1 over 3 ohms plus 1 over 6 ohms. This simplifies to 1 over 1 ohm, so this becomes 2 amps times 1 over 6, which is 1/3 of an amp. In this example, we're going to try to find the resistance R, which makes the current through the resistor 2 milliamps. Now we know the total current going into a pair of parallel resistors. We can use our simple current divider formula to find the current I. So I, which is supposed to be 2 milliamps, is equal to the total current, 6 milliamps, times the other resistance, 2 kilo ohms,
over the sum of the two resistances, R plus 2 kilo ohms. I can cancel out the units of milliamps. Now, if I multiply through by this denominator, I get 2 times R plus 2 kilo ohms is equal to 6 times 2, or 12 kilo ohms. Dividing through by 2, R plus 2 kilo ohms is equal to 6 kilo ohms. So R is equal to 4 kilo ohms. Untuk dalam current event hari ini bisa juga menggunakan dengan metode konduktasi, di mana metode sederhana ini kita dapat menentukan arus cabang dalam rangkaian paralel dengan menggunakan metode konduktasi. Dalam rangkaian DC, konduktasi adalah kebalikan dari resistansi yang dilambangkan dengan huruf G. Maka kita dapat tuliskan G sama dengan 1 per E dengan satuan mho. Ini salah input tadi. Sebenarnya satuannya itu mho, di mana dilambangkan dengan ohm yang kebalik. Dalam hukum Kirchhoff ini, di mana maka harus mengikuti bahwa arus yang mengalir pada suatu resistor 1 dan resistor 2 akan sama. Jadi untuk konduktor total gate atau GT akan sama dengan jumlah konduktasi individunya. Artinya kan pada yang resistansi itu kan 1 per E total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Sehingga jika kita konversikan dengan metode konduktasi, kita dapatkan konduktasi totalnya sama dengan G1 ditambah G2 ditambah G3 dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan persamaan hukum Ohm untuk I sama dengan V per R, dapat kita definisikan arus cabang menggunakan konduktansi ini sebagai I sama dengan V dikali G, karena D itu sama dengan 1 per R tadi. Kemudian kita dapat menyatakan persamaan untuk aturan pembagian arus dalam hubungan dengan konduktansi sebagai ganti dari resistansi sebagai berikut. I sama dengan G dikali V. I serinya tadi kan jadi kita tinggal menambah G1 tambah G2 tambah G3 dikali V. Terus untuk IR1 nya G1 dikali V atau G dikali I total per G total. Untuk IR2 nya I total dikali G2 per GT. Dan IR3 nya I total dikali G3 per GT. Nah, untuk ini contoh current driver dengan menggunakan metode konduktasi. Dengan menggunakan metode konduktasi, carilah arus cabang pada I1, I2, dan I3 dalam rangkaian ekuivalen berikut. Jadi di sini untuk tegangan totalnya itu sama dengan 50 volt, dan untuk hambatan pertama itu 2 kilo ohm, dan untuk R2 itu 5 kilo ohm, dan untuk R3 itu 10 kilo ohm. Nah, jadi tadi kan total konduktasi itu sama dengan GT kan. Nah, GT itu kan sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sehingga kita masukkan angkanya 1 per 2000 ditambah 1 per 5000 ditambah 1 per 10.000. Kita sederhanakan sehingga didapatkan GT sama dengan 8 per 10.000. Sehingga untuk nilai GT sama dengan 800 mikro ohm. Ya Pak, mikro ohm. Mho. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan total arus pada rangkaiannya, di mana arus total sama dengan V
V total dikalikan GT sama dengan 500 dikalikan 0,0008. Nah, di sini pada GT ini kita ubah dalam satuan mol. Tadi kan ada mol kan, sehingga ini harus pada satuan mol. Intinya antara tegangan dan GT ini satuannya harus berkesinambungan, sehingga didapatkan arus pada totalnya sebesar 0,04 ampere atau 40 miliampere. Sehingga dengan di sini di bawah ini, sehingga untuk nilai arus individu pada I1, I2 dan I3 kita bisa mendapatkannya, di mana pada IR1 sama dengan IT dikalikan G1 per G total sama dengan 0,04 dikalikan 0,005 per 0,0008, didapatkan 25 miliampere. Dan untuk IR2 sama dengan IT kalikan G2 per GT sama dengan 0,04 dikalikan 0,002 per 0,008, didapatkan arus R2 yaitu 10 miliampere. Nah, untuk arus R3 sama dengan IT dikalikan G3 per GT sama dengan 0,04 dikalikan 0,001 per 0,008, didapatkan arus R3 5 miliampere. Nah, jadi selanjutnya ada aplikasi dari current divider itu sendiri. Aplikasi pembagi arus dapat dijumpai pada pembagian arus untuk LED seperti pada gambar berikut. Nah, fungsi resistor pada tiap LED tersebut selain sebagai pembagi arus juga berfungsi sebagai pembatas arus yang akan dilewatkan oleh LED. Nilai resistor harus sesuai dengan arus maksimal yang boleh dilewati LED agar LED tidak rusak. Nilai resistor yang terpasang harus sama agar nyala LED sama terang dan pembagian arus ke beban seimbang. Oke, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan, boleh langsung bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti akan banyak dipakai kalau kita memecahkan masalah untuk mendapatkan arus di dalam satu titik sambungan. Ya. Iya, Pak. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada yang bertanya. Penjelasannya cukup panjang dari teman Anda tadi, ya. Ada videonya juga. Ini tadi sudah dijelaskan sama orang di video tadi, orang beli, dan seperti yang dijelaskan oleh teman Anda tadi juga sama, ya. Nah, ada pertanyaan kah? Atau sanggahan kah? Nah, apa disanggah kalau memang tidak cocok? Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya ingin dari current divider ditayangkan lagi dari pertama. Dan saya beri beberapa tanggapan. Baik Pak, sebentar.
dari pertama ya Pak ya? Ya, dari pertama. Ini yang pertama ya. Pembagi arus ya. Di sini ada 2 tahanan ya. Kemudian ada tegangan masuk ya. Kemudian dari situ akan mengalir arus ke semua beban, dalam hari menjadi I total. Nah, tolong di-mute dulu Gevansa, di-mute dulu. Baik Pak, sebentar. Gambarnya aja. Nah, kemudian akan mengalir arus ke beban R1 dan R2. Kalau kita tahu I totalnya, maka kita kalau di kemarin seri paralel kita harus mencari tahanan totalnya dan sebagainya ya. Nah, bagaimana cara cepatnya? Nah, dengan data-data R1 dan R2 kita akan bisa mengetahui arus ke R1 dan arus ke R2. Coba berikutnya, slide berikutnya, hasilnya gimana? Ini teorinya ya. IR1 sama dengan IT min IR2. Ya, pasti. Terus next. I sama berarti ini kan teorinya IT sama dengan IR1 sama dengan V per R1. IR2 sama dengan V per R2. Kalau kita mencari di IR1 saja tanpa kita ketahui V-nya, kira-kira bagaimana? Coba tayangan berikutnya mungkin ada. Nah, ini IR1 sama dengan V per R1 dibagi per lihat IR1, jadi titik 3 itu ya. IR1 sama dengan IT kalikan R2 dibagi R total. Berarti yang ditanyakan itu adalah IR1, tapi kita harus punya data R2 dan R1-nya. Nah, pembilangnya adalah R2. Ya, IT R2 per R1 plus R2. Sama, di IR2 sama dengan I total kalikan R1, karena yang ditanyakan R2 per R1 plus R2, gitu. Kita penjumlahan 2 tahanan tersebut. Jadi, tahanan yang lain itu berapa, ya kan? Dibagi dengan total tahanannya. Ya, ini harus dipegang, ya. Ini harus dipegang. Jadi kalau kita punya 2 tahanan, kemudian harus masuk, kita ingin salah satu arus yang masuk di salah satu tahanan, dengan mengetahui tahanan yang ada semuanya, kita langsung bisa dapat tanpa harus melakukan perhitungan seri paralel dan sebagainya itu. Intinya di situ. Ini kalau 2 tahanan. Sekarang kalau misalkan lebih dari 2 tahanan, coba lanjut. Jadi pegang rumus ini ya. Lanjut. Nggak usah video. Yang tadi, yang 3 tahanan, hitunganmu aja. Nah. Oh, ini 2, 3 lagi ya. Lalu yang teorinya ada. Teori. Yang teori. Maaf Pak, mungkin untuk Bukan contoh soal. yang teori belum ada Pak. Mungkin dari video ya Pak. Belum ada. By the sum of the 2 resistances. For example, Nah, the current I2 similarly
So, for the case of 2 and Nah, or ini kan, bener kan? I2 berarti I kalikan R1 per R1 plus R2. Nah, ini seperti yang kamu tulis tadi. Ya. Jadi kalau tanyakan I1 berarti I kalikan R2. Kalau I2 berarti I kalikan R1 per R total. Penjumlahan dari dua tahanan. Oke. Ini perlu dipegang ya. Kemudian kalau R-nya ini lebih dari 2, seperti tadi contohnya 3, coba lihat. Oke, videonya jalankan aja. Nah, ini kan contoh pengerjaan. Tadi kan orangnya juga jelaskan tentang 3 orang tadi. Pak Bule tadi. Coba teruskan aja. Tadi ada yang 3. Ini 2. Next. Terus. Mungkin nanti akan ketemu yang 3. Ini kan 2 masian. Nah, ini dia. Coba lihat. Bentar. Terus. Oh, langsung soal ya dia ya. Oh, bukan. Wah, ini enggak. Ya. Ini langsung punya saya ya. Saya ingin teori dulu. Kayaknya untuk materinya nggak ada sih Pak, karena sama gitu loh Pak. Jadi kalau R-nya lebih, jadi tinggal yang coba tadi yang isi 2 dulu aja kalau gitu. Ini yang video tadi Pak. Langsung pengerjaan ya. Saya pengen enggak yang di atasnya video tadi yang masih 2 tadi. Mundur lagi. Kalau kita punya 3 tahanan, ya kan? Lalu bagaimana cara cepatnya? Itu loh yang saya ingin tahu tadi. Coba ini aja, udah ini aja. Berarti nanti kalau kita ingin tahu IR1, mana coba teruskan kerjaannya. Hasilnya gimana? Caranya di sini. Nah ini coba. Ini sama dengan IT R ekivalen per R1. Nah ini rumus berarti ini ya. R ekivalen itu apa? R ekivalen itu R total. Iya Pak, R total. Iya Pak, R total Pak. R total ya. R total ya. Dibagi R seper R1 R ekivalen per R1. R ekivalen kan sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3 ya. Iya.
R ekuivalen seper kalau dibalik lagi. Saya kok merasa cara ini kok kurang cepat ya. Tidak kita mencari untuk 2 titik tadi ya, bisa cepat sekali ya. Jadi R kalau dua resisten tadi kan ada R1, R2. Kalau kita cari di I1 tinggal R2 per totalnya, kan gitu ya. Kalikan I-nya, ya kan? Kalau I2 ya tinggal per total dalam artian penjumlahan, gitu loh. Kan gitu ya. Tadi kan penjumlahan, bukan R ekuivalen. Nah ini kan kalau di yang rumusan 3 ini tidak bisakah kita bawa seperti itu? Sebenarnya bisa Pak. Tapi bisa, kami belum itu Pak, belum tidak itu akan di materi. Iya Pak, kenapa Pak? Ya. Iya, kita bisa nggak mencari rumusan yang lebih singkat gitu. Misalkan ini kalau mencari I berapa ini ya? Coba lihat. Tadi mencari I berapa ini? Coba yang nomor 3. Nah. I1 ya toh? IR1 sama dengan I total kalikan dengan R ekuivalen dibagi dengan R1. R ekuivalen sendiri ini kan sama dengan seper R1 seper R2 plus seper R3, ya kan? Nah ini kalau kita samakan pembaginya, agak susah ya. Agak panjang ya. R2, R3, agak panjang ya. R2 kalikan R3 di dalam pemikiran saya itu nanti akan muncul, coba dicatat ya. I1 itu sama dengan I total dikalikan dengan R1 kalikan kalau ini ya Permisi Pak. I1 sama dengan R2 R3 kalikan per R1 kalikan R2 R2 kalikan R3 R3 kalikan R1 itu jumlahkan bahwa pembaginya gitu. Iya Pak, mohon izin Pak. Jadi Barusan I1 IR1 iya Pak. Tadi barusan saya coba untuk menghitung manual. Jadi ini Pak, mungkin mohon maaf ya Pak tadi motong juga. Jadi barusan saya coba untuk mendapatkan rumus cepat dari bila resistor ada 3. Jadi kan I total itu sama dengan IR1 tambah R2 tambah R3. Selanjutnya karena V-nya sama, jadi I total sama dengan V per R1 ditambah V per R2
ditambah V per R3. Selanjutnya V didapatkan sebesar I total per 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, karena mencari R1 itu sama dengan V per R1. Di mana kita substitusikan nilai V tadi itu, persamaan V tadi itu ke dalam rumus IR1, sehingga didapatkan I total dibagi R2 dikalikan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. R1 nya ini kita dapat pindahkan ke pembilang menjadi 1 per R. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan di bawah ini yang 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per 3 ini kita samakan penyebutnya, sehingga didapatkan I total dikalikan R2 kali R3. Ini mohon maaf Pak, salah itu, sebenarnya R2 kali R3 bukan R2 tambah R3, sehingga didapatkan I total sama dengan R2 kali R3 per R1 tambah R2 tambah R3 Pak. Mungkin seperti itu Pak. Pembaginya itu kan begitu. Pembaginya itu perkalian 22 dari setiap tahanan. Pembaginya itu. Jadi perhitungan ini itu ya Pak, kurang tepat ya Pak. Pembaginya itu R1 kalikan R2. Ya, ini kurang tepat. Pembaginya R1 kalikan R2, R2 kalikan 3, R3 kalikan R1. Itu dijumlahkan. Oh iya Pak, oh iya, maaf Pak. Itu. Ya, 1 per R1 dikalikan R1. Nah. Oh iya Pak, ya Pak. Maaf Pak. Iya. Lupa tadi Pak, keburu. Kalau nanti itu baik Pak, nanti akan saya perbaiki pengen Pak. cepat selesai. Itu perkalian ya. Iya Pak. R2 R3-nya dikalikan ya. Iya Pak. Mohon maaf. Ya. Pak. Tolong itu nanti diperbaiki. Jadi itu biar lebih singkat kan, itu daripada kita main seper-seperan gitu kan. Jadi harus pada cabangan, misalkan itu R1, maka sama dengan perkalian 2 tahanan yang ada yang di luar R1 per total dari perkalian 22 dari tahanan yang ada, kan gitu lebih cepat itu. Ya. Baik Pak. Kalau yang dijelaskan oleh Pak Bule tadi agak panjang loh. Kalau nggak teliti itu bleset. Cuma risikonya kalau pakai ini kita harus hafal betul rumusannya. Gitu loh. Itu ya. Baik Pak. Baik Pak. Sekarang itu nanti dibetulkan. Kalau dibenarkan gimana? Sekarang satu hal lagi. Rumus umumnya bagaimana jadinya? Kalau misalkan itu lebih dari 3, wah panjang sekali ya jadinya ya. Katakanlah gitu. Itu mestinya ada penjelasannya sampai misalkan tahanannya ke N bagaimana? Ada N paralel. Itu ya. Baik. Paham maksud saya? Paham Pak, nanti akan kami tambahkan Pak, akan perbaiki juga. Jadi kalau nggak salah bila R-nya 4 ini terus satu hal lagi. Izin bertanya Pak. Jadi misal untuk R-nya 4 ini, bila ada R-nya ada 4 nanti jadi ini ya Pak, kayak R1 tambah R2 tambah R3 ada 3 gitu. Terus di bawahnya ada R yang dikalikan gitu Pak. Kayak R1 kali R2 kali R3 gitu. Bentar. Bukan ditambah ini, R2 kalikan R1 ini. Oh iya Pak, dikalikan. Ini bukan dijumlahkan loh ya. Iya Pak. Dikalikan 2. Nah gitu. Nah kalau nanti ada 4, ya berarti ada 3 kan? Oh, baik Pak.
Gitu. Nah, coba. Kalau N ya sampai ke N titik-titik. N gitu. N min 1, ya kan? Iya Pak, N-1. Ya kan? Kalau paralelnya ada N, berarti N min 1. Tolong itu nanti dibuat rumusannya. Nah, kemudian saya minta ya, kalau menjelaskan namanya listrik itu harus ada rangkaian listriknya. Jadi jangan sampai cuma tulisan kemudian ada jawabannya gitu kan, sepertinya Anda itu bukan berbicara tentang material, tapi berbicara tentang sesuatu yang sifatnya bisa dibayangkan gitu ya. Jangan begitu. Supaya orang lain itu bisa mengerti, harus digambar rangkaian listriknya. Ya, ada tadi saya lihat soal tapi dijawab ya, tapi tidak ada gambarnya. Itu sebaiknya dikasih gambar rangkaian listrik. Baik Pak. Itu nanti tolong untuk current divider dilengkapi ya. Kemudian kalau sudah, coba diganti dengan yang voltage divider. Coba lihat. Tolong ini mundur dulu yang Geovansa. Sekarang coba punyanya Aditya sama Pandita tadi. Saya coba share screen ya Pak. Iya. Ya, coba digeser. Sudah keluar nih gambarnya. Oke. Next. Nah, mulai dari sini. Ya, oke, berhenti dulu. Saudara Ditya dan Raka, saya minta seperti yang dijelaskan oleh kelompok 7A, berapa tadi? Geovansa ini ya, kelompoknya Geovansa. Tolong itu apa namanya, Anda pakai rumusan dari apa namanya, hukum dulu ya, pakai hukum apa dulu, sehingga nanti jangan langsung lari begini ya. Kita akan belajar, jadi ada basicnya, jadi ada referensinya ya. Selalu kita orang engineering kalau ngomong harus ada basicnya. Kalau nggak ada basicnya nanti dikira kita ngarang sendiri ya. Jadi walaupun Anda mengutip dari manapun, tapi ada apa namanya basicnya, misalnya hukum Ohm, hukum Kirchhoff atau apa, itu tolong dimasukkan ya. Saudara Raka sama Aditya, Ya, Pak. ya, tolong dimasukkan hukumnya. Kemudian ini kan untuk 2 buah tahanan, ya, secara yang sudah ditulis itu benar, cuma nanti tolong diawali dengan hukum apa itu, hukum yang sudah kita pelajari sebelum ini, hukum Kirchhoff ya. Kalau nggak salah tadi juga Kirchhoff, tapi Kirchhoff yang punyanya Geovansa kan Kirchhoff tentang arus. Kalau ini kan Kirchhoff tentang tekanan. Baik, next. Apa ceritanya ini? Setelah ini cuma lupa saya. Ya. Ya, enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Next. Nah, dan langsung contoh soal. Tolong ya, nanti itu begini ya. Itu kan tadi cuma penjelasannya tentang 2 tahanan saja. Saya minta dikembangkan dong, biar yang ikuti enak. Misalkan, kalau 3 gimana? Kalau sampai ke N bagaimana? Terus hukumnya, rumusannya jadi bagaimana?
tadi kan saya tidak mendapatkan rumusan umumnya ya. Rumusan umumnya kan belum dapat nih ya. Kalau misalkan tegangan dengan N resistor, kita ingin tahu tegangan di salah satu titik atau di satu beban, rumusnya bagaimana? Nah, itu tolong diberikan ya. Halo Raka Ya, sama baik, Aditya. Pak. Nanti dilengkapi ya. Ya, Untuk soal ini tadi saya melihatnya Anda mengerjakan tapi tidak digambar, kan gimana? oh iya Pak. Ini kan seperti tadi saya katakan di Geobansa, ini kan namanya mencongak kalau zaman saya dulu. Saya minta ini ada gambarnya, ada keterangan-keterangannya, arusnya kemana, R-nya ada, kan gitu ya. Nah, ya ditanyakan yang mana, kan gitu. Saya minta itu dilengkapi, jadi kelihatan engineeringnya, ya. Tadi kalau yang punyanya Givansa kan sudah saya berikan bimbingan tadi untuk ke N-nya sampai ke N-nya. Saya minta nanti juga rumusan untuk voltiknya untuk ke N-nya bagaimana, ya. Ya Pak. Jadi tolong dilengkapi ya. Baik Pak. Baik, itu tambahan dari saya. Memang untuk semuanya saja. Untuk semuanya saja. Jadi gini ya. Kalau Anda presentasi, jangan cari yang gampang. Ada gampangnya untuk memudahkan mengetahui atau menerapkan teorinya. Ada gampang-gampang, soal-soal yang gampang diberikan untuk mengarah pada teori yang kita bahas. Nah, tapi selanjutnya tidak apa-apa kalau Anda membuat yang agak sulit. Jangan takut salah. Mungkin nanti dengan melihat soal Anda saya akan bisa memberi inputan untuk peningkatan pengetahuan Anda, bukan hanya sekedar basic, gitu loh. Misalkan Anda menjawabnya keliru, kalau saya bisa membuat itu lebih jelas, kan lebih enak, ya. Jadi presentasi itu, menurut saya orang itu presentasi menarik kalau orang lain tertarik. Ya, sehingga orang itu, oh, ini gimana sih kok bisa begitu kan gitu. Jadi untuk semuanya saja ya. Jadi buatlah orang lain tertarik gitu. Ya, kalau data-data aja nanti Anda ilmunya bisa dapat banyak, yang lainnya juga kurang tertarik. Ya. Kamu kan inginnya nantinya kalau kamu jadi pimpinan ya yang membuat orang tertarik. Nah, ini untuk latihan ya. Nggak usah takut nanti, oh ini soalnya sulit sekali Pak, saya jadi mandek di sini. Nggak apa-apa, berhenti di situ. Selanjutnya nanti kita bicarakan bersama di kelas. Mungkin nanti ada temenmu yang bisa. Nanti kalau mungkin juga saya bisa bantu, gitu loh. Ya, hidup itu jangan datar-datar aja. Kamu masih muda, kalau kamu datar-datar aja, kamu nanti tidak ada pengalaman apa-apa. Hidup itu yang ada kesulitan-kesulitannya. Ya, dengan gitu kamu semuanya jadi tambah pintar. Jangan kita cuma tahu hukum Om, gitu saja. Kan jangan, ya. Harus sampai ke detailnya, sampai ke yang rumit-rumit gitu. Ya. Saya minta begitu ya, kalian lebih semangat ya. Walaupun ini pandemi, jangan cari aman aja terus. Ini gampang-gampang, ini sudah maling, sudah. Kalian kan membuang waktu gitu. Jalan ini materi habis ya saya tutup kan. Nah, itu mestinya membuat Anda ya, wah ya rugi kita kalau cepat selesai kan gitu ya. Mikirnya gitu loh. Kamu kalau beli makanan kan maunya dapat yang banyak. Kenapa kalau sekolah maunya dapatnya sedikit? Kan rugi dong. Ya. Jadi begitu ya. Saya harapkan
Anda semangat. Baik, mungkin ada pertanyaan setelah saya berikan beberapa penjelasan tadi? Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri, ya. Jangan lupa absensinya, ya. Saya akhiri sampai di sini dulu, ya. Sampai ketemu minggu depan, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.